wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Arimurti Kriswibowo sebagai dosen pengampu mata kuliah Birokrasi, Governansi Publik, kelas E. Kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan chapter 8 yang berjudul Birokrasi, Teknokrasi, Market Structure, and Behavior, an Institutionalist View. Next. Kota kelompok kami, perkenalkan, ada saya sendiri, Arianto Rizky Ramadan, dan kemudian ada Verina Rais Anissa, kemudian ada Insani Alfi Nur Masitoh, ada Dwi Retno Octaviani, dan yang terakhir ada Salwa Dwi Maharani. Untuk poin pembahasan, yang pertama ada monopolistik, imperfect competition atau persaingan monopolistik tidak sempurna, kemudian ada administered price and the visible hand, kemudian yang ketiga ada desperation of ownership and control, kemudian yang keempat ada private sector economic planning, dan yang terakhir ada technocrat and the Veblennian dichotomy. Menjelaskan tentang monopolistic or impact competition atau disebut persaingan monopolistik tidak sempurna. Pada tahun 1930-an, Profesor Chamberlain dan Robinson mengemukakan apa yang sering disebut sebagai skisma teoritis besar ekonomi. Menurut Chamberlain dan Robinson, modal pasar kompetitif sudah sangat tua. Profesor Chamberlain menyatakan bahwa gagasan tentang sistem persaingan murni tidak dapat diterima karena tidak mengabaikan fakta bahwa pengaruh monopoli dirasakan dalam berbagai tingkatan di seluruh sistem, menggambarkan harga cenderung ke tingkat yang umumnya lebih rendah. Robinson juga berpendapat bahwa kebiasaan dalam menetapkan prinsip-prinsip teori ekonomi untuk membukanya analisis dunia persaingan sempurna dan memerlukan monopoli sebagai kasus khusus. Next. Cukup jelas bahwa Profesor Chamberlain dan Robinson tidak sekedar mengatakan persaingan murni semua teoritisnya yang tepat tidak ada di dunia nyata, tetapi perilaku monopoli itu sebenarnya tersebar luas. Titik sentral dalam analisis Chamberlain dan Robinson mengemukakan bahwa monopoli murni tidak ada, manajer dalam industri persaingan tidak sempurna, atau monopoli memiliki kekuatan pasar. Selanjutnya yaitu Profesor Chamberlain menekankan pada dampak negatif dari harga monopoli dan kelebihan kapasitas, sementara Profesor Robinson menggarisbawahi masalah eksploitasi pekerja dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya yaitu Administered Prices and the Visible Hand. Pada tahun 1935, Gardiner Means mempresentasikan teorinya tentang harga yang diatur dalam kesaksian di hadapan Senat Australia di Amerika Serikat, didukung dengan dokumentasi statistik deskriptif yang dalam ukuran besar, paralel, ditingkatkan, dan mendukung analisis dalam model neoklasik teoritis Chamberlain dan Robinson yang disajikan dengan kata-katanya sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu, seabad yang lalu, sebagian besar aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dilakukan secara atomistik oleh individu atau keluarga. Saat ini ada dua jenis pasar yang pada dasarnya berbeda yang beroperasi, yaitu pasar tradisional, di mana penawaran dan permintaan disamakan dengan harga fleksibel. Next. Yang ketiga, harga yang diatur tidak boleh disamakan dengan monopoli. Kehadiran harga yang diatur tidak menunjukkan monopoli, bahwa jumlah saham yang bersaing di pasar telah dikurangi, di mana masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang signifikan dan mengubah volume produksi atau penjualannya. Pengusaha diharapkan membuat kebijakan bisnis dengan cara memaksimalkan keuntungan perusahaannya sendiri. Dampak bersih dari kontrol bisnis atas kebijakan industri yaitu untuk memperparah setiap fluktuasi dalam aktivitas ekonomi dan mencegah penyesuaian ulang yang diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu pengertian birokrasi atau teknokrasi, struktur, dan perilaku pasar. Dari sudut pandang ekonomis teknis, teori harga teradministrasi Mill mengandung 4 proposisi fundamental. Yang pertama yaitu harga barang dan jasa yang diproduksi dalam industri di mana output terkonsentrasi di tangan segelintir birokrasi tidak ditentukan oleh kekuatan pasar impersonal. Yang kedua, Sarana berpendapat bahwa ada hubungan langsung antara berapa kali birokrasi perusahaan mengubah harga dan besarnya kenaikan atau penurunan harga. Yang ketiga, Sarana berargumen bahwa industri terkonsentrasi yang memiliki kekuatan pasar, permintaan konsumen yang menurun untuk produk perusahaan tertentu akan diimbangi dengan penurunan produksi dan lapangan kerja sambil mempertahankan harga yang relatif stabil. Yang keempat, harga yang diatur harus dipandang sebagai perilaku ekonomi yang rasional dan bertanggung jawab di pihak pengusaha perorangan mengingat struktur pasar yang ada. Yaitu the separation of ownership and control atau pemisahan kepemilikan dan kontrol. Liberalisme ekonomi laissez-faire Adam Smith didasarkan pada pilar kembar struktur pasar kompetitif, kapitalisme, dan kepemilikan pribadi. Keputusan yang bijak dapat meningkatkan modal atau properti, sedangkan keputusan yang tidak bijak dapat menyebabkan kehancuran ekonomi. Kasus ini didasarkan pada pilar kembar struktur pasar yang kompetitif dan kepemilikan pribadi. Next. Kebijaksanaan konvensional tentang siapa yang mengendalikan pengendali dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan perusahaan dibuat melalui proses perencanaan jangka panjang yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, korporasi seringkali memiliki ratusan anak perusahaan dan negara asing, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya tanpa bagan.
Yang ketiga yaitu kepemilikan saham menjadi sangat tersebar sehingga tidak ada pemegang saham atau kelompok individu yang memiliki hak suara yang cukup untuk mempengaruhi dewan direksi perusahaan. Selanjutnya, pemegang saham menghabiskan lebih banyak uang untuk menghadiri rapat daripada yang mereka hasilkan dari saham mereka. Selanjutnya, dewan direksi birokrasi perusahaan telah menjadi dinasti yang mengabadikan dirinya sendiri, mencabut hak pemegang saham. Next. Pemisahan kepemilikan dan kontrol ditambah dengan keberadaan kekuatan pasar yang cukup besar yang melekat pada struktur pasar persaingan tidak sempurna atau monopoli menimbulkan pertanyaan penting tentang perilaku perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan ini termasuk apakah eksekutif perusahaan memaksimalkan penjualan atau keuntungan, kekayaan atau pendapatan, keuntungan jangka pendek atau keuntungan jangka panjang, efisiensi atau ketidakefisienan, dan dalam hal kepentingan pribadi. Economic planning atau perencanaan ekonomi sektor swasta, banyak ekonom ortodoks telah merasionalisasi matinya struktur pasar kompetitif dan penciptaan monopoli dengan mencatat peningkatan efisiensi ekonomi yang menyertai monopolisasi, yakni skala ekonomi. Mereka berpendapat bahwa di banyak industri, satu atau dua birokrasi yang menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia, yakni teknologi biaya produksi per unit terendah, yang dapat menghasilkan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh masyarakat secara memadai. Teori bahwa struktur organisasi birokrasi ekonomi sebagian besar ditentukan oleh teknologi industri dapat secara tepat disebut sebagai keharusan teknologi. Next. Profesor Galbraith mengkarakterisasi postulat mengenai keharusan perencanaan teknologi, yakni yang pertama ada keharusan teknologi dan organisasi, bukan citra ideologi yang menentukan sifat institusi ekonomi. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan industri modern memerlukan pengambilan dan penilaian pengetahuan dan informasi khusus dari banyak individu, karena persyaratan teknologi dan investasi yang masif dari industri modern berskala besar, perencanaan rinci dan jangka panjang, yakni persyaratan investasi dan penerapan teknologi modern menjadi diperlukan, dan kemudian kebutuhan akan keputusan kelompok yang memerlukan perencanaan jangka panjang. Next. Kemudian yang ketiga ada suatu keputusan yang membutuhkan pengetahuan khusus dari suatu kelompok hanya dapat ditinjau secara aman oleh kelompok lain yang memiliki pengetahuan dan keahlian serupa. Yang keempat ada keputusan kelompok kecuali ditindaklanjuti oleh kelompok lain yang kompeten secara teknis cenderung mutlak. Yang kelima ada tujuan teknokrasi perencanaan sektor swasta. Yang pertama ada tidak tunduk pada pengawasan konsumen atau pemerintah pilihan. Yang kedua ada mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kepentingan sebagian besar masyarakat pekerja konsumen. Next. Yang keenam ada karakteristik absolut dari pengambilan keputusan kelompok dalam korporasi Amerika, memberikan korporasi otonomi yang hampir sepenuhnya kapitalis, atau pengusaha pemilik tradisional adalah spesies yang sekarat karena keputusan krusial dan mutlak dalam ukuran substansial dibuat oleh teknokrasi perencanaan. Kemudian yang ketujuh, bukan untuk individu tetapi untuk organisasi kekuasaan di dunia ekonomi dan kekuasaan dalam masyarakat pada umumnya yang telah berlalu. Ini ada technocracy and the Veblennian dichotomy atau teknogarki dan dikotomi Veblennian. Sejak Wealth of Nation Adam Smith, penekanan besar telah ditempatkan oleh banyak ekonom pada hubungan antara struktur pasar, perilaku ekonomi dalam perusahaan korporat, dan vitalitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam visi Smith tentang kapitalisme, struktur pasar kompetitif, unit dan produktif, batch kecil adalah norma, skala ekonomi dan hambatan untuk masuk keluar kecil, pesaing banyak, manajemen kepemilikan pesaing berdekatan, agen ekonomi dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan diatur oleh kekuatan pasar yang kompetitif. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan yang berasal dari warisan seremonial berbasis a priori, pengetahuan pola perilaku, dan proses pengambilan keputusan yang berasal dari warisan instrumental yang berbasis empiris hampir sepenuhnya bertentangan dan memang sebagian besar telah dikemas, ditumbangkan, dan dirusak oleh pengetahuan dan pola perilaku. Proses pengambilan keputusan yang berasal dari warisan seremonial berbasis a priori kami, yang pasti logika yang melekat dalam penggunaan alat-alat yang berasal dari warisan teknologi kita, tidak dapat sepenuhnya ditumbangkan jika proses produksi dan distribusi berfungsi secara efisien. Namun alat-alat dapat dan seringkali cukup dirusak oleh kepatuhan pada pengetahuan seremonial sehingga menghasilkan hasil yang tidak rasional dan berbahaya secara sosial. Seperti yang biasa diutarakan oleh Profesor Joy Brown, seolah-olah kita bersikeras untuk memaksa penggunaan alat-alat kita, alat-alat yang berasal dari warisan instrumen atau teknologi, melalui saringan pengetahuan yang berasal dari warisan a priori atau seremonial. Selain itu, perilaku yang dihasilkan dan seringkali tidak rasional paling sering disalahpahami sebagai fungsi dari alat-alat kita yang bukan sebagai fungsi dari desakan kita pada keutamaan pengetahuan seremonial dalam menentukan aspek-aspek tertentu atau penggunaan alat-alat tertentu.
menggabungkan aspek terburuk dari keduanya. Meskipun demikian, dalam hal kebenaran, seremonial abadi, koordinasi, dan kerjasama industri dipandang sangat tidak efisien dan sebenarnya jahat secara moral. Pada kenyataannya, bagaimanapun imperatif teknologi menuntut agar para teknogarki kita terlibat dalam perencanaan ekonomi yang luas, sistematis, dan berkelanjutan. Sementara kebenaran seremonial kita menuntut agar kita semua dan terutama para teknogarki bersikeras bahwa swasta, properti, dan pasar yang kompetitif adalah fitur yang menonjol dari perekonomian. Untuk kesimpulannya, penggunaan teknologi modern yang efisien menuntut agar para teknogarki kita terlibat dalam perencanaan ekonomi sektor swasta. Kepatuhan masyarakat terhadap pengetahuan seremonial yang masih berlaku menjadi prasyarat, yaitu 1. Untuk menyediakan masyarakat luas dengan visi sosial yang kohesif. 2. Untuk memberi para teknogarki alasan untuk mempertahankan status dan kebebasan bertindak mereka. Hal ini untuk mengakui bahwa ekonomi direncanakan mengingat kecenderungan demokrasi negara tidak diragukan lagi, sama saja dengan membuat para teknogarki kita berada di bawah kendali demokratis. Baik, itulah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.